Hai guys, Risna di sini. Selamat datang di Makeguna Channel. Kali ini kita akan bahas tentang kasus pencurian Blue Diamond yang bikin hubungan diplomatis antara Arab Saudi dan Thailand terputus. Tapi sebelum itu, bagi teman-teman yang belum subscribe, ayo di-subscribe dulu channel ini ya. Kasus ini bermula pada tahun 1989 saat perhiasan milik Pangeran Faisal, putra tertua dari Raja Fahd, dicuri oleh seorang pria bernama Kriangkrai Techamong. Si Techamong ini adalah orang Thailand yang kerja jadi tukang bersih-bersih di istana. Nah, sebagai seorang tukang bersih-bersih, Techamong hafal dong setiap sudut istana. Nah, karena sering membersihkan kamar Pangeran Faisal, Techamong tuh tahu kalau berangkas perhiasan pangeran sering dibiarkan tidak terkunci. Ya, mungkin karena saking kayanya, makanya perhiasan-perhiasan Pangeran Faisal dibiarkan tidak terkunci. Ya, tergodalah si Kriangkrai Techamong ini. Dikutip dari BBC, si Techamong ini terlilit hutang judi karena kalah taruhan dengan pekerja-pekerja lain di istana. Nah, saat Pangeran Faisal pergi berlibur, dia akhirnya berpikir kalau ini tuh kesempatan emas untuk kabur dari negara itu. Ya, karena katanya pada saat itu memang Techamong sudah tidak tahan tinggal di sana. Dan disitulah awal dari rentetan panjang kasus ini. Aksi Kriangkrai Techamong pun dimulai. Dikutip dari Kompas, suatu malam pada tahun 1989, Techamong membuat alasan untuk bisa tinggal di istana sampai malam. Nah, setelah semua pekerja lain pergi, dia diam-diam menyelinap masuk ke kamar pangeran. Ia mencuri perhiasan dengan berat hampir 30 kg yang kalau diuangkan nilainya kurang lebih sekitar 20 juta US dollar atau sekitar 278 miliar rupiah. Wah, banyak banget ya guys. Nah, perhiasan-perhiasan ini sebagian ditempelkan ke badannya pakai lakban. Sebagiannya lagi disimpan di tas vakum lalu disembunyikan di seluruh istana di tempat-tempat yang menurut dia nggak mungkin ditemukan orang lain. Nah, barang curiannya itu lalu dikirim ke Provinsi Lampang, Thailand menggunakan kapal kargo. Nekat juga ya Techamong ini. Padahal kalau misalnya saat itu langsung ketangkep, dia bisa langsung dijatuhi hukuman amputasi tangan. Benar-benar Techamong. Karena dia mencuri di istana Arab Saudi, terus perhiasan yang dicuri 30 kg, ya pasti ketahuan dong. Kalau aja misalnya yang dicuri sebiji atau 2 biji, ya mungkin Pangeran Faisal nggak akan sadar. Atau kalaupun sadar ya mungkin bakal diikhlasin aja gitu. Ya secara kan Pangeran Faisal ini kaya banget ya guys. Saat pihak istana menyadari pencurian itu, ternyata si Techamong sudah berhasil melarikan diri ke Thailand. Berlian-berlian itu sebagian sudah dijual ke beberapa toko. Nah, salah satu tokonya adalah toko milik Santi Sri Tanakan. Nah, dalam wawancaranya dengan BBC, Techamong menjelaskan kalau ternyata ia sama sekali nggak tahu soal harga berlian. Nah, jadinya berlian-berlian yang ia curi dijual dengan harga yang sangat murah. Nggak sesuai dengan harga berlian pada umumnya gitu. Kesel nggak tuh? จริงๆแล้วเราไม่เข้าใจจริงๆของมันนะว่าเพชรมันมายังไงมันเป็นสีอะไรมันเป็นแบบไหนเพราะเราไม่รู้เราไม่ได้ซื้อ Nah, pada Januari tahun 1990, Kriangkrai Techamong akhirnya ditangkap oleh tim yang dipimpin oleh Jenderal Chalor Kertes di rumahnya di Provinsi Lampang, kawasan utara Thailand. Nah, waktu diinterogasi, Techamong ini sangat kooperatif. Ia langsung ngaku kalau dia udah nyuri berlian-berlian itu. Ia juga menyebutkan siapa-siapa saja yang sudah membeli berlian itu, bahkan bersedia mengembalikan semua berlian yang masih ia simpan. Nah, setelah semua itu, Techamong akhirnya dijatuhi hukuman 5 tahun penjara. Ya, tapi karena dia kooperatif dari awal penyelidikan, jadi hukumannya dipotong menjadi 2 tahun 7 bulan. Ya, lumayan banget sih potongannya. Pemerintah Thailand akhirnya mengirim utusan untuk mengembalikan semua berlian yang dicuri Techamong ke Arab Saudi, baik yang masih dipegang sama dia maupun yang sudah dijual. Nah, kelarlah semua persoalan, pelaku sudah tertangkap, berlian sudah dikembalikan. Ya, harusnya kan demikian ya. Tapi kenyataannya datang permasalahan baru yang jauh lebih besar. Setelah berlian-berlian itu sampai ke Arab Saudi, pemerintah Saudi menyebut kalau perhiasan yang dikembalikan ternyata tidak sesuai dengan yang dicuri. Nah, dalam BBC disebutkan kalau sekitar 80% perhiasan itu hilang, termasuk diantaranya berlian biru 50 karat yang disebut-sebut besarnya seperti telur dan juga merupakan berlian yang sangat langka.
Nah, berlian ini kayaknya penting banget nih buat Pangeran Faisal. Makanya jadi sebuah sorotan yang besar banget gitu. Nah, selain itu ternyata perhiasan yang dikembalikan itu juga banyak yang palsu. Nah, memanaslah hubungan kedua negara ini. Arab Saudi akhirnya menuduh kepolisian Thailand ceroboh dalam menyelidiki kasus ini. Dan parahnya lagi, beredar foto-foto sebuah kegiatan amal yang dihadiri oleh banyak pejabat Thailand. Ternyata di foto itu kelihatan kalau beberapa pejabat yang hadir memakai perhiasan berlian yang mirip sama berlian yang hilang. Dan curigalah pihak Arab Saudi, muncullah tuduhan kalau perhiasan-perhiasan yang asli sudah ditilap oleh pejabat-pejabat senior Thailand. Ya bisa jadi benar, tapi bisa juga emang karena mirip aja sih. Gimana menurut kalian guys? Coba tulis di kolom komentar ya. Nah, pada awal Februari 1990, 2 orang pejabat bagian visa kedutaan Saudi di Bangkok tewas diserang sekelompok orang bersenjata. Nah, beberapa minggu setelahnya, seorang pengusaha dari Saudi bernama Muhammad Al-Ruwaili dikirim ke Bangkok untuk menyelidiki berlian-berlian yang hilang itu. Tapi sayangnya, dia juga menjadi sasaran. Al-Ruwaili diculik dan tidak ditemukan sampai sekarang. Banyak yang meyakini kalau dia dibunuh. Ngeri. Semakin memanaslah hubungan diplomatik kedua negara ini. Jumlah pekerja Thailand di Arab Saudi turun drastis, yang awalnya lebih dari 200.000 pekerja menjadi hanya 15.000 orang. Nah, situasi itu dinilai merugikan perekonomian Thailand hingga miliaran dolar setahun. Panik nggak tuh? Nah, di bawah tekanan yang meningkat dari Arab Saudi, pihak Thailand akhirnya berusaha mencari jalan keluar untuk menuntaskan perkara ini. Dicurigailah Santi Sritanakan, orang yang banyak membeli berlian yang dijual oleh Techamong. Pemerintah Thailand meyakini kalau Santi menjual berlian itu lalu menggantinya dengan berlian palsu. Nah, akhirnya si Santi inilah yang menjadi saksi kunci dalam kasus ini. Tapi sebelum kasus ini terungkap, pada Juli 1994 istri dan putranya menghilang. Mereka lalu ditemukan di sebuah mobil Mercedes di kawasan luar Bangkok dalam kondisi tidak bernyawa. Nah, anehnya guys, laporan forensik menyebutkan kalau mereka berdua tewas karena ditabrak truk besar. Nah, padahal jelas-jelas dari mayat kedua orang ini tuh ditemukan bekas kekerasan benda tumpul. Nah, ternyata belakangan diketahui dalang dari pembunuhan ini adalah Chalor Kertes. Yap, kepala polisi yang bertanggung jawab untuk menangkap Techamong dan menyelidiki berlian-berlian yang hilang. Si Chalor ini ternyata menggelapkan sebagian permata itu, memeras Santi Sritanakan, bahkan membunuh istri dan putranya. Bener-bener dah si Chalor Kertes akhirnya dijatuhi hukuman mati. Nah, tapi karena dia dapat pengampunan dari raja, jadi hukumannya berubah menjadi 50 tahun penjara. Tapi kemudian dibebaskan setelah menjalani hukuman 19 tahun di penjara. Ya, ini mah bukan potongan lagi sih namanya. Malah jatuhnya jadi kayak diskon besaran-besaran gitu gak sih? Gimana nih menurut kalian guys? Coba tulis di kolom komen ya. Dalam sebuah sesi wawancara dengan BBC, Kriang Krai Techamong menyampaikan kalau ia tidak menyangka kejahatan yang dilakukan itu akan menjadi sebesar ini. Nah, menurutnya kalau bukan karena keterlibatan orang-orang kuat di Thailand, cerita ini mungkin gak akan sampai seheboh itu. Pada Maret 2016, Techamong memutuskan untuk menjadi biksu Buddha. Dia mengundang pers untuk menghadiri upacara penahbisannya. Nah, saat itu dia berkata kalau dia ingin mengabdi seumur hidup untuk menghapus kutukan berlian Saudi. Si Techamong ini terus dihantui rasa bersalah. Ya wajar sih, karena emang ada beberapa orang yang harus meninggal dalam rentetan kasus panjang akibat perbuatannya itu. Tapi baru juga 3 tahun tinggal di biara, Techamong akhirnya memutuskan untuk berhenti jadi biksu. Ya, dengan alasan dia tidak bisa menjadi biarawan seumur hidup karena masih memiliki keluarga yang membutuhkannya. Di usianya yang ke-61 tahun, Techamong hidup di desa sebagai petani. Semenjak bebas dari penjara, katanya kadang masih ada orang yang datang bertanya di mana ia menyimpan berlian biru itu. Nah, sampai saat ini berlian biru itu masih jadi misteri. Belum diketahui pasti di mana keberadaan berlian biru itu. Menurut kalian kira-kira di mana nih berlian itu guys? Coba tulis di kolom komen. Pada Januari 2022,
Heboh lagi nih kasus Blue Diamond ini, karena hubungan diplomasi antara Arab Saudi dan Thailand yang terputus selama kurang lebih 30 tahun akhirnya kembali membaik. Dikutip dari CNN, pemulihan hubungan diplomatik kedua negara ini diumumkan melalui pernyataan bersama saat Perdana Menteri Thailand Prayut Chan-o-cha akhirnya berkunjung ke Riyadh. Kesepakatan ini membuka jalan bagi orang Thailand untuk bekerja di Saudi. Selain itu juga memungkinkan kerjasama-kerjasama baru di berbagai bidang seperti pariwisata dan petrokimia. Maskapai Saudi Arabian Airlines juga sudah mengumumkan akan memulai kembali rute penerbangan langsung ke Thailand mulai Mei mendatang. Ya, kita sih berharap semoga aja nggak ada lagi tecamong-tecamong yang lain ya guys. Itulah tadi pembahasan mengenai Blue Diamond Affair atau pencurian berlian biru yang membuat hubungan diplomatis antara Arab Saudi dan Thailand terputus selama kurang lebih 30 tahun. Kalau teman-teman belajar hal baru dari video ini, silahkan di-subscribe, nyalakan notifikasinya juga agar tidak ketinggalan video menarik berikutnya. Kalau ada hal lain yang menarik untuk dibahas, coba tulis di kolom komen ya. Terima kasih sudah menonton video ini, sampai jumpa.